kelompok 6 pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen mata kuliah Praktikum Biomedik, Ibu Fitri Kairani, SST MKM. Nah, di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan sistem koordinasi. Tapi sebelumnya kami memperkenalkan diri kami dulu. Nama saya Sikendira Syahan dengan NIM 2310.047. Nama saya Ata Nabila dengan NIM 2310.073. Nama saya Agatha Polina Papa dengan NIM 2310.081. Nama saya Esra Sihide dengan NIM 231000052. Nama saya Claudia Sinaga dengan NIM 231000098. Nama saya Dalita Immanuela Berminam dengan NIM 231000008. Sekian perkenalan kami. Nah, sebelum membahas lebih lanjut mengenai sistem koordinasi, ada baiknya jika kita mengerti apa itu sistem koordinasi. Sistem koordinasi sendiri merupakan gabungan dari 3 sistem, yaitu sistem hormon atau endokrin, sistem saraf, dan sistem indera, di mana ketiga sistem ini berfungsi sebagai pengatur organ-organ pada tubuh kita. Nah, pada video kali ini kami akan memfokuskan pada sistem saraf. Hal yang pertama dibicarakan pada sistem saraf adalah sel saraf atau neuron. Nah, yang pertama adalah sel saraf atau neuron. Sel saraf atau neuron adalah unit struktural dan fungsional dari sistem saraf yang terkecil yang berfungsi mentransmisikan informasi atau rangsangan. Untuk struktur dan fungsinya akan dijelaskan oleh teman saya. Struktur dan fungsi sel saraf itu yang pertama ada dendrit, di mana dendrit ini berfungsi untuk menerima rangsangan yang kemudian diteruskan menuju badan sel, dan di badan sel ini salah satu struktur sel saraf yang berfungsi untuk memproses suatu rangsangan atau impuls. Kemudian ada nukleus. Nukleus merupakan struktur dari sel saraf yang merupakan inti dari sel saraf tersebut yang berfungsi untuk mengatur segala aktivitas yang terjadi dalam sel saraf. Kemudian ada akson. Akson adalah sel saraf yang berfungsi untuk menghantarkan rangsangan menuju sinapsis. Kemudian ada sel swan. Sel swan ini berfungsi untuk menghasilkan selubung mielin. Dan kemudian ada nodus Ranvier. Nodus Ranvier ini merupakan sel saraf yang berfungsi untuk mempercepat suatu hantaran rangsangan. Kemudian ada selubung mielin. Selubung mielin ini berfungsi untuk menghasilkan nutrisi untuk sel, di mana selubung mielin ini merupakan sel lemak yang melindungi akson. Kemudian yang terakhir ada sinapsis. Sinapsis adalah sel saraf yang berfungsi untuk menghantarkan rangsangan ke sel saraf berikutnya. Seperti penjelasan teman saya sebelumnya, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana perjalanan impuls dari dendrit menuju sinapsis. Nah, pertama, impuls diterima oleh dendrit lalu diantarkan ke badan sel. Seperti kata teman saya, badan sel berfungsi sebagai penghantar impuls menuju akson, di mana akson kemudian menghantarkan impuls ke sinapsis dan kemudian menghantarkannya ke sel saraf atau neuron lainnya. Berikutnya macam-macam sel saraf. Nah, neuron terbagi atas 3 jenis. Yang pertama adalah neuron sensorik, di mana neuron sensorik berfungsi menghantarkan impuls dari efektor ke sistem saraf pusat. Lalu yang kedua adalah neuron motorik, di mana neuron motorik berfungsi menghantarkan impuls dari sistem saraf pusat ke reseptor. Lalu yang ketiga adalah neuron asosiasi, di mana neuron ini berfungsi sebagai penghubung antara neuron sensorik dan motorik. Berdasarkan susunan sistem saraf itu terbagi menjadi 2, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi, di mana sistem saraf pusat itu terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, dan sistem saraf tepi berdasarkan tempatnya itu ada sistem saraf karnial dan sistem saraf spinal, di mana sistem saraf karnial ini terdiri dari 12 pasang saraf dan spinal itu terdiri dari 31 pasang, di mana 8 pasang terdapat di leher, 12 pasang terdapat di punggung, 5 pasang terdapat di pinggang,
5 pasang terdapat di pinggul dan 1 pasang di ekor. Dan sistem saraf tepi selanjutnya yaitu berdasarkan fungsi, yaitu sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom, di mana sistem saraf somatik itu yaitu sadar dan otonom tidak sadar. Untuk penjelasan selanjutnya adalah mengenai otak. Selanjutnya kami akan membahas tentang sistem saraf pusat, yaitu otak. Otak adalah pusat dari seluruh anggota tubuh yang berfungsi dalam mengatur aktivitas tubuh. Otak terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian luar yang bernama korteks berwarna abu-abu. Bagian ini banyak mengandung sistem badan sel saraf yang disebut substansi gracia. Sedangkan bagian dalam bernama medula berwarna putih. Bagian ini banyak mengandung neurit dan dendrit yang disebut substansi alba. Otak terdiri atas 3 bagian utama, yaitu otak besar, otak kecil, dan batang otak. Di sini saya akan membahas tentang otak besar, yaitu cerebrum. Otak besar atau cerebrum adalah bagian terbesar dari otak. Otak besar atau cerebrum terdiri atas 2 belahan, yaitu belahan kanan dan belahan kiri. Otak bagian kanan berfungsi dalam mengatur pergerakan pada tubuh bagian kiri, sedangkan otak bagian kiri berfungsi dalam mengatur pergerakan pada tubuh bagian kanan. Otak besar cerebrum terdiri atas 4 bagian, yaitu lobus frontal, lobus parietal, lobus occipital, dan lobus temporalis. Nah, bagian yang pertama yaitu lobus frontal. Lobus frontal terletak di otak bagian depan, kira-kira sejajar dengan tulang dahi. Lobus ini berfungsi mengendalikan gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, kepribadian, dan berperan dalam fungsi intelektual seperti proses berpikir, penalaran, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Yang kedua adalah lobus parietal. Lobus parietal terletak di belakang lobus frontal yang berfungsi mengendalikan sensasi seperti sentuhan, tekanan, nyeri, suhu, dan juga mengendalikan orientasi spasial atau pemahaman tentang ukuran, bentuk, dan arah. Yang selanjutnya yaitu lobus temporalis. Nah, letak lobus temporalis berada di sini. Nah, lobus temporalis terletak di sisi kiri dan kanan otak manusia, yaitu tepatnya di dekat telinga manusia. Nah, lobus ini berfungsi untuk mengendalikan pendengaran, ingatan, emosi, bahkan juga untuk fungsi bicara manusia. Nah, yang berikutnya yaitu lobus occipitalis, yaitu terletak di sini. Nah, lobus occipitalis ini terletak di bagian belakang otak manusia yang berfungsi untuk mengendalikan fungsi penglihatan manusia. Oke, yang kedua yaitu otak kecil. Nah, otak kecil terletak di sini, yaitu tepatnya di bawah otak besar. Nah, otak kecil juga berada di bawah lobus occipitalis. Nah, sama seperti otak besar, otak kecil juga memiliki 2 belahan. Nah, otak kecil bertanggung jawab dalam mengendalikan gerakan, menjaga keseimbangan, serta mengatur posisi dan koordinasi gerakan tubuh. Bagian otak ini juga berperan dalam mengendalikan motorik halus seperti menulis, melukis, koordinasi tangan, dan kaki. Otak kecil atau otak bagian belakang ini berfungsi dalam keseimbangan tubuh, postur, dan pemerataan fungsi otak kiri dan otak kanan manusia. Selanjutnya ada batang otak, yang dimana batang otak ini merupakan seikat jaringan saraf dari dasar otak yang terletak di depan otak kecil. Fungsinya sebagai stasiun pemancar yang menghubungkan otak besar ke saraf tulang belakang, serta mengirim dan menerima pesan antara berbagai bagian tubuh untuk tubuh dan otak. Nah, batang otak ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, otak tengah. Otak tengah merupakan struktur yang sangat kompleks karena terdiri dari berbagai kelompok neuron yang terdiri dari saraf dan lain-lainnya. Fungsi otak tengah adalah untuk pendengaran, gerakan mata, sensasi wajah, hingga respon dari perubahan lingkungan serta mengatur pergerakan mata, memproses informasi visual dan suara yang diterima oleh otak. Nah, yang kedua itu ada pens, merupakan bagian terbesar dari batang otak yang terletak di bawah otak tengah. Pens merupakan kumpulan dari saraf yang menghubungkan berbagai batang otak dan terdapat ujung awal saraf kranial. Saraf kranial merupakan saraf yang berperan dalam pergerakan wajah dan mengantarkan informasi sensori ke otak. Nah, yang ketiga ada medula oblongata yang merupakan bagian otak yang terletak paling bawah, yaitu bagian otak yang bertemu dengan sumsum tulang belakang. Medula oblongata berfungsi sebagai pusat pengatur aktivitas manusia termasuk dalam mengalirkan darah, kadar oksigen, serta fungsi jantung dan paru-paru.
Jadi dari penjelasan-penjelasan mengenai sistem syaraf yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kita tadi, ada pun penyakit-penyakitnya yang menyerang pada sistem syaraf ini. Nah, pertama penyakit Alzheimer, di mana penyakit Alzheimer ini mengganggu pada sistem ingatan manusia. Nah, biasanya penyakit ini menyerang pada orang tua ataupun orang-orang usia lanjut. Namun pada zaman sekarang nggak jarang kok teman-teman ada anak-anak muda yang gampang nih terkena penyakit Alzheimer. Nah, sampai saat ini tidak ada pengobatan ataupun treatment yang dilakukan untuk penyembuhan total pada penyakit Alzheimer ini. Namun untuk pencegahan penyakit Alzheimer ini agar tidak berkembang dengan lebih cepat, adapun yang biasanya dilakukan oleh para dokter yaitu memberikan resep untuk diminum obat-obatannya, kemudian pergi ke fisioterapi. Nah, selanjutnya ada Bell palsy. Nah, nggak asing lagi nih teman-teman terkait penyakit Bell palsy, di mana penyakit-penyakit ini menyerang juga pada syaraf-syaraf tertentu. Nah, biasanya kalau yang lagi viral itu menyerangnya gara-gara terkena kipas angin atau keseringan terpapar angin, misalnya kita ketika berkendara ataupun ketika menggunakan kipas angin yang diarahkan langsung ke wajah kita, sehingga menyebabkan wajah kita ini tadi menyebabkan secara lumpuh teman-teman, dimana kalau ini tidak ditangani dengan cepat bisa menjadi kelumpuhan secara menyeluruh. Nah, selanjutnya ada epilepsi, di mana epilepsi ini adalah gangguan di mana berlebihannya aktivitas listrik pada tubuh kita yang menyebabkan tubuh menjadi kejang-kejang secara mendadak dan juga belum diketahui secara pasti nih apa penyebab terjadinya epilepsi ini. Namun diduga penyakit epilepsi ini disebabkan oleh adanya faktor genetik dan juga berlebihannya minum-minuman beralkohol. Nah, selanjutnya adalah penyakit meningitis. Penyakit meningitis ini adalah peradangan pada selaput pelindung otak dan syaraf tulang belakang atau meninges. Nah, kondisi ini dapat disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, ataupun jamur. Nah, jamur ini yang berasalnya itu dari sinus, telinga, tenggorokan, dan rongga mulut. Selain itu, pada beberapa kasus yang jarang terjadi, meningitis ini juga dapat dipicu oleh operasi otak, penyakit autoimun, atau penggunaan obat-obatan tertentu. Nah, selanjutnya ada penyakit Parkinson, merupakan penyakit degenerasi syaraf yang dapat memengaruhi kemampuan tubuh dalam mengendalikan gerakan dan keseimbangan tubuh. Penderita penyakit Parkinson biasanya akan mengalami gejala seperti tremor, kaku otot, gerakan tubuh lambat, dan gangguan koordinasi tubuh. Nah, dari penyakit-penyakit yang sudah disebutkan tadi, itu hanya sedikit gambaran kecil dari banyaknya penyakit yang ada di Indonesia mengenai sistem syaraf, dan juga ada baiknya kita sebagai mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat yang menjadi agent of change untuk masyarakat kita. Ada baiknya kita juga mengevaluasi lingkungan sekitar kita dan juga memberikan penyuluhan terkait penyakit-penyakit mengenai sistem syaraf ini. Karena penyakit-penyakit sistem syaraf ini tidak banyak diketahui oleh masyarakat kita. Mereka hanya tahu beberapa penyakit yang sudah ada secara awam, dan juga bahasa medisnya pun sudah berbeda dengan bahasa-bahasa yang ada pada di lingkungan masyarakat. Sekian penjelasan kami mengenai sistem saraf. Bila ada kesalahan, baik tutur kata maupun tindakan, kami mohon maaf. Terima kasih. Bye.